Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karimil amin. Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man sara ala nahjihi wa ittaba'a أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد kaum muslimin wal muslimat, semua jemaah masjid Baitur Rahim yang semoga Allah senantiasa merahmati kita semuanya, diberkahi setiap langkah usaha kita dan diterima semua amal kebajikan. Jemaah sekalian, satu hal yang perlu kita ingatkan yaitu bersyukur kepada Allah atas semua nikmat-nikmat yang tiada hingga, terutama kita bersyukur sekaligus memuji Allah telah selesai mengerjakan rukun Islam yang keempat, yaitu saum Ramadan dengan segudang pahala. Kemudian bagi yang telah menyelesaikan saum sunnah di Syawal 6 hari, lagi-lagi pujilah Allah SWT. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Kemudian Syawal berlalu masuk, dan di hari ini hari yang kelima Dzulqa'dah. Artinya apa? Dalam hitungan tidak sampai 1 bulan ke depan akan datang 1 bulan yang mulia, disyariatkan bagi yang mampu untuk berhaji, dan haji merupakan rukun Islam yang kelima. Dzulhijjah dan Dzulqa'dah ini mulai bulan pertama dari 4 bulan disebut dengan Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram untuk berbuat maksiat, haram untuk berperang dan memusuhi atau melukai sesama muslim. Dan bulan-bulan inilah dahulu orang-orang bergegas bersiap-siap untuk berhaji. Adapun kita karena jarak begitu dekat, karena Allah berikan kecanggihan, yaitu apa? Hanya 9 jam pula sampai ke Jeddah. Adapun dahulu orang-orang ingin berhaji dari mulai Syawal. Makanya Allah firmankan dalam surah Al-Baqarah, Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat. Haji itu ialah pelaksanaannya, bukan ada yang mengatakan bahwasanya kenapa wukuf itu hanya di hari ke-9, kenapa enggak di hari ke-13? Enggak bisa. Artinya apa? Bersiap-siap dan bergegas untuk menunaikan haji dari mulai Syawal, Dzulqa'dah sampai hari yang ke-13 bulan Dzulhijjah. Semua ini ialah hari-hari yang baik, hari-hari yang kita diwajibkan untuk berhaji bagi yang mampu. Dan mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa kita agar Allah mudahkan kita untuk bisa berhaji bagi yang belum berhaji, dan Allah percepat langkah kita untuk sampai menunaikan ibadah haji rukun Islam yang kelima sebelum Allah cabut ruh kita. Amin ya rabbal alamin. Jemaah Allah muliakan, kembali kita
singa betina. Nah ini di mana orang-orang Arab dahulu mereka berbangga dengan memberi nama-nama binatang yang kuat. Lihat nama orang Fahad, Raja Fahad ini, rahimahullah ta'ala. Fahad juga namanya sama, artinya apa? Singa juga. Nah, kemudian bapaknya Abu Talib ia tidak setuju dengan nama tersebut walaupun bagus, dan beliau memberikan nama dengan nama Ali. Kemudian nasab beliau tentunya beliau juga Ali bin Abi Talib bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay dan seterusnya. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay dan seterusnya. Berarti apa? Kedudukan beliau Ali bin Abi Thalib dengan Rasulullah apa? Bapak, saudara kandung, lalu anak namanya dua bahasa kita Pak. Sepupu atau misalnya lebih resmi ialah sepupu. Lihat dia sepupu. Lalu bagaimana kondisi ketika Rasulullah di usia 8 tahun wafat kakeknya, lalu Abdul Muttalib seorang kakek mewasiatkan agar cucu kesayangannya ini diasuh oleh anak tertua. Siapa dia? Itulah Abu Talib. Abu Talib mengasuh sama Rasul, bahkan menjadi mandiri, bahkan diajak untuk bertijarah mengarungi padang pasir. Sebuah kebanggaan bagi seorang pemuda Quraisy, sekali safar, sekali bertijarah, berangkat dan pulangnya sukses. Itu luar biasa kebanggaan bagi pemuda Quraisy. Karena bukan sembarang safar mengarungi dari mulai kota Mekah terus menuju melewati kota Madinah dan terus sampai ke negeri Syam, wabil khusus Suriah, Damaskus ibu kotanya. Sehingga dimana Allah muliakan begitu besarnya makna tijarah tersebut, makna safar tersebut, Allah sebutkan dalam surah Quraisy, rihlat asy-syita'i was-sayf, ya, liila fi Quraisy ilafihim rihlat asy-syita'i was-sayf. Nah, ada yang tahu berapa tahunkah Abu Talib mengasuh sang Rasul sampai Nabi kita menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha? Ada yang tahu? Jemaah, berapa tahunkah Abu Talib mengasuh sang Rasul? Lihat, 8 tahun sampai usia menikah 25. 17 tahun. Lama. Yang membuat ya Rasulullah sangat mencintai pamannya. Ketika Rasulullah menikah dengan Khadijah, yang takdirkan menjadi orang yang kaya raya, satu. Yang kedua cerdas. Yang ketiga cantik jelita. Yang keempat kaya sudah dermawan. Berkumpullah 4 sifat tersebut. Ya, sebagaimana para laki-laki apalagi saudagar kaya bangsawan Quraisy berlomba-lomba ingin menikahi Khadijah. Tidak kita bahas. Ya, seharusnya kita membahas ini ialah sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ringkasnya ialah ketika Rasulullah hidup dengan berkecukupan, beliau pun ingin membalas budi dengan cara
mengambil Ali bin Abi Thalib setelah izin dari paman Abu Thalib untuk diasuh di rumah Khadijah radhiyallahu anha. Sebagaimana paman beliau yang bernama Al-Abbas, adik kandungnya Abu Thalib, mengambil anak bernama Ja'far. Ja'far bin Abi Thalib diasuh oleh Al-Abbas radhiyallahu anhuma. Adapun anak yang paling bungsu bernama Ali diasuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah nanti ke depan bagaimana kealiman, kedalaman ilmu, ketinggian akhlak serta keberanian Ali bin Abi Thalib karena di usia 8 tahun atau 10 tahun telah diasuh oleh sang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mari itu nama dan nasab beliau serta kuliah. Yang ketiga ialah sebutan oleh sebagian manusia, bahkan orang-orang muslimin mengkhususkan Ali bin Abi Thalib dengan sebutan apa? Karramallahu wajhahu. Apa artinya? Karramallahu wajhahu artinya apa? Semoga Allah memuliakan wajahnya. Bahkan lebih ekstrim lagi menyebut dengan Ali alaihissalam. Ini enggak tepat karena alaihissalatu wassalam atau alaihissalam itu doa khusus bagi para anbiya, para nabi. Nah, adapun sebutan karramallahu wajhahu, pendapat para ulama, jumhur ulama tidak boleh kalau dikhususkan hanya kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Pertanyaan, kenapa disebut dengan atau digelar dengan karramallahu wajhahu? Disebut dalam banyak referensi karena beliau tidak pernah sekalipun sujud di hadapan berhala. Lalu para ulama yang mengatakan tidak boleh, ada 2 orang terkenal di kota Mekah tersebut dan merupakan sahabat Rasul. Kedua-duanya orang dekat dengan Rasul. Pertama, Abu Bakar Siddiq tidak pernah sujud di hadapan berhala, mertua Nabi. Yang kedua ialah menantunya sang Rasul, orang yang paling kaya plus dermawan. Jemaah yang saya muliakan, masih adakah pada zaman ini orang kaya dermawan kagak sombong? Ada. Jangan 3, 2, kaya raya dermawan. Ada, bagus. Banyak lihat semua. Dia banyak tapi tersembunyi. Alhamdulillah. Sebuah kenikmatan yang luar biasa ketika Allah memberikan titipan harta kepada orang yang saleh. Orang yang mohon diulang, orang yang saya ulang, kadang mungkin nama dia Pak Soleh namanya, tapi ratus. Ini yang menjadi PR besar, saya ulang, menjadi PR besar negeri kita ini, Pak, yang wajib kita membantu pemerintah untuk meringankan beban pemerintah, membasmi korupsi. Silakan ya, lebih utama kita perbaiki diri. Yang kedua keluarga. Yang ketiga kerabat dekat plus tetangga. Mampu lagi awal. Pembinaan pertama ialah dengan ilmu. Ilmu syar'i yang sumbernya firman Allah Al-Quran Al-Karim dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh sangat banyak. Lihat, ketika Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, telah kita pelajari sirahnya, alhamdulillah, merupakan menantu sang Rasul, orang yang kaya, plus dermawan dan sangat rendah hati. Kedua-duanya, Abu Bakar Siddiq dan Utsman bin Affan, tidak pernah sujud di hadapan
berhala. Namun kenapa tidak disebut dengan Abu Bakar Siddiq karramallahu wajhahu, Utsman bin Affan karramallahu wajhahu? Yang tepat ialah semua para sahabat tanpa terkecuali disebut dengan radhiyallahu anhu. Inilah gelar, inilah sebutan yang tepat, dan Allah pun memuji para sahabat dengan kalimat radhiyallahu anhum wa radu anhu. Baik. Kemudian telah kita bahas juga beliau lahir di kota Makkah. Riwayat yang mengatakan beliau lahir dalam Ka'bah lemah, dipandang oleh para ulama. Ya, saya ulangi, beliau lahir di dalam Ka'bah. Kisahnya ialah ibunya Fatimah radhiyallahu anha masuk Islam nanti. Beliau tawaf, sudah hamil berat atau hamil besar, udah mungkin masuk HPL. Mungkin ketika habis dia tawaf pembukaan 8,5. Emang ada 8,5? Mohon juga, dan saya juga menunggu juga ini. Istri akan melahirkan anak yang ke-7. Mohon doakan HPL-nya tanggal 11 Mei, itu HPL-nya. Bisa mungkin aja esok atau lusa. Wasiat dokter, jangan jauh-jauh dari rumah Pak. Siap. Jadi riwayat yang mengatakan beliau lahir dalam Ka'bah ketika ibunya habis tawaf, langsung dia mules, pembukaan dari 8,5. Lalu dia kembali dalam Ka'bah, lahir. Saya ulangi, riwayat yang lemah. Yang tepat dia lahir di rumah. Tentunya adakah kemuliaan besar bagi orang yang lahir dalam Ka'bah? Allahu a'lam. Adakah kemuliaan besar orang lahir di sisi Ka'bah? Allahu a'lam. Adakah kemuliaan khusus bagi orang yang lahir dekat Hajar Aswad? Allahu a'lam. Baik, kemudian sepakat kita mengatakan bahwasanya bapak beliau bernama kunyah Abu Talib. Abu Talib nama aslinya ialah Abdul Uzza, tapi tidak ma'ruf, tidak terkenal. Yang terkenal ialah Abu Talib. Orang yang menggantikan bapaknya Abdul Muttalib dan anak yang tertua. Kita masuk kaji kita, pertemuan kita kali kedua ini ialah sifat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau secara fisik orangnya berkulit putih kemerah-merahan, ganteng. Kemudian hasanul wajah yang tampan, arji'u al-'ainain, yaitu apa? Matanya ciri khas orang Arab itu bukan blok terang tajam dalam pandangan. Kemudian hitamnya hitam luar biasa, putihnya pun putih luar biasa. Tentunya ini merupakan indikasi orang-orang yang ganteng dan berwibawa serta dalam keilmuannya. Jamaah yang Allah muliakan, kita ketika menyebutkan riwayat atau kisah Ali bin Abi Thalib jangan berlebihan. Karena ada satu kelompok yang mendewa-dewakan sampai menuhankan Ali bin Abi Thalib. Apa nama kelompoknya? Paham kita itu? Dan nanti kita akan mendapatkan riwayat-riwayat yang luar biasa, mengerikan tentang mensifati atau tatkala mensifati Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian beliau bertubuh sedang, tidak jambung, tidak pendek. Mohon maaf jamaah, jaga lisan kita. Jangan pernah mensifati orang dengan kalimat cebol. Apa cebol?
pendek berlebihan. Mohon maaf. Sebagaimana kalau ada orang yang kulitnya enggak cerah, dibilang apa? Hitam. Apalagi kalau bahasa kita orang Jawa, ireng. Jangan. Yang tepat ialah mungkin kurang cerah. Paham jemaah? Ini menjaga lisan ini berat luar biasa. Salah juga kalau ada orang yang jantung kuat tinggi banget kayak tiang listrik. Ada orang saudara dia bengkor, cebol, ireng, dicekuk, istighfar langsung. Walaupun betul, walaupun dia benar, tahan lisannya. Sebagaimana mohon maaf, saya ulang berkali dalam majelis. Kalau ada orang yang Allah uji dengan apa? Belum mendapatkan momongan alias anak, alias keturunan, jangan digelar dengan mandulan. Tahan. Nah, di sini kita akan tahu nanti bagaimana ya sifat-sifat para sahabat ketika ada orang yang menggelar bila merabah dengan sebutan wahai anak hitam. Nabi marah. Sebagaimana orang ketika melihat sahabat Abdullah bin Mas'ud, Allah takdirkan kaki kiri atau kanannya agak kecil dari yang sebelah. Ketika dia menaiki sebuah pohon, manjat dilihatlah dan dikomentari oleh para sahabat tentang betisnya yang agak kecil. Nabi katakan, demi Allah, betis ini akan nanti ditimbang di hari kiamat lebih berat daripada gunung Uhud. Segitulah. Tidaklah kita asing dari sabda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia bicara yang baik-baik saja. Kagak bisa terus, nggak bisa lalu diam. Inilah hari, inilah zaman, inilah masa di mana orang mengumbarkan semua isi perutnya. Apalagi dia berbicara dan menulis di medsos, caci maki. Sudahlah berlalu. Ada seorang tokoh barangkali wallahu kita pernah juga melihat diubah wajah seseorang. Mari jemaah, kalau kita berani lanjang membuka aib orang di depan umum, cepat atau lambat kita akan dibuka aibnya oleh Allah. Na'udzubillahi min. Kita baca doa setiap pagi belum terbit matahari, termasuk rangkaian zikir pagi. Allahumma astur awrati wa amin. Ya Allah, tutuplah semua aib-aibku di muka bumi, apalagi nanti di hari akhir. Hari akhir Allah sebutkan dalam surah Al-Tayyib, yauma tublas. Jemaah, yauma tublas sarair fama lahu min quwwatin wala. Coba fokus di kalimat yauma tublas sarair, hari di mana tersingkap semua rahasia-rahasia. Lebih canggih hari ini ada yang namanya penyadap perekam suara. Mari ya mari semampu kita untuk menutup aib-aib saudara kita, agar Allah akan tutup aib-aib kita di muka bumi, apalagi nanti di akhirat terbuka, terpampang semuanya, dan manusia akan dalam jumlah jutaan lebih melihat si fulan dan mohonlah kepada Allah, Allah ampuni, Allah tutup semua
borok dan aib-aib kita itu. Semoga Allah berikan kita kemudahan. Kemudian beliau memiliki bahu yang bidang, perutnya agak besar, botak. Ya, kemudian wajahnya yang putih dan jenggotnya yang panjang putih. Ya, dan kadang-kadang beliau kalau yang dikasih pacar, diubah warnanya dari yang putih menjadi selai hitam, diinai Pak ya, itu bahasa kita orang lama ya. Boleh saja, dan hindari warna hitam. Selai hitam boleh, kan tidak cocok laki-laki warna pink, nanti yang lihat pingsan. Apa yang wajarnya warna pirang, itu ya silahkan, dibolehkan. Dan beliau wakana kasratan qaulatan, jenggotnya panjang dan lebat. Ya, wakana katsiran at-tabassum. Sering senyum. Kita sebaliknya sering manyun. Banyak masalah kita. Ya, coba sekali-kali kita melihat kondisi orang. Saya pernah ngalamin sekali karena memperpanjang STNK mobil, tiba-tiba diblokir. Kaget, kenapa diblokir Pak? Nanti ke jasa. Oh, karena apa? Etle. Apa etle? Tilang elektronik. Mikir panjang saya. Enggak pernah saya melanggar. Kata teman, jangan dulu Ustaz. Terus coba ingat-ingat, pernah nggak orang minjam mobil? Oh iya pernah. Dia kurang mawas, ternyata dalam foto dia anak saya sama temannya tanpa sabuk. Dibayar Pak, lebih kurang 250.000. Saya menganggap satu poin penting, seandainya disingkap oleh Allah nanti di hari kiamat, borok-borok, dosa, aib-aibmu yang kita nggak nyadar, nggak pernah kok. Allah punya data lengkap lagi. Iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Wahai hamba, baca isi kitabmu itu. Tak akan pernah satu pun luput dari apa yang engkau perbuat, engkau pandang, engkau lihat, engkau colek. Tak akan pernah. Kenapa? Allah katakan dalam surah Qaf, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak akan pernah satu kalimat pun keluar dari lisanmu kecuali ada malaikat raqibun. Terus raqib mencatat yang baik saja. Sebaliknya yang enggak baik terus itu yang akan Allah simpan nanti menjadi file data kita. Baca wahai hambaku, Iqra kitabak, baca. Kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Cukuplah apa yang kau baca merupakan perhitunganmu. Cukup. Begitupun Allah tegakkan penghisaban, Allah tegakkan al-mizan, ditimbang amal. Kembali firman, kathir tabassum, banyak sering senyum. Memangnya itu pun senyum pilih-pilih orang. Jangan ketemu bini orang senyum berlebihan. Sebaliknya ketemu bini sendiri al-manyun, biar keren dikit. Siapa yang Allah muliakan? Ya. Kemudian kata para ulama, wa min ahsanin nasi wajhan, dan termasuk orang yang ganteng. Ya, ganteng. Sehingga ketika menikah dengan Fatimah radhiyallahu anha, perempuan yang cantik jadi
pemimpinnya kaum wanita nanti di surga. Siapa? Fatimah binti Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dari itu bukanlah mereka orang Syiah Rafidhah, kita yang lebih berhak ya memberikan nama anak-anak kita dengan ada Fatimah, ada Ali, ada Al-Hasan, ada Al-Husain. Ya, kenapa jemaah disebut dengan Ahlul Bait? Orang yang selalu dekat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Thalib, Fatimah az-Zahra, jemaah baca Fatimah az-Zahra. Ya, siapa yang tidak cinta dengan beliau? Yang merupakan tempat tumpahan rindu kasih sayang sang Rasul kepada istrinya Khadijah ada di Fatimah az-Zahra, anak bungsu beliau. Ketika beliau mau safar, beliau mendatangi rumah Fatimah. Dia cium keningnya. Ketika pulang safar, belum masuk ke rumah istri-istri beliau, dia datang ke Fatimah az-Zahra. Dia cium keningnya. Mari coba. Siapa yang tak sayang sama anak-anak kita yang perempuan 3, 5 atau 7 orang? Ya, atau kita punya cucu, tempatnya jauh ya, baga tua di Australia. Siapa yang tak sayang? Lalu kita lihatlah hari ini kejahatan orang yang luar biasa di luar nalar manusia yang sehat. Ibunya direbus. Seorang anak yang membunuh 3 orang, 1 yang selamat. Di tahun yang lalu di daerah Lebak Bulus kalau tak salah. Ada orang meracuni ibunya, bapaknya, dibuang ke kayu. Sebaliknya ada juga orang tua menelantarkan anak. Mohon maaf juga, setiap daerah ada bini, ada anak. Bagus di satu sisi memperbanyak keturunan, tapi jangan hanya memperbanyak ya kuantitas. Berbarengan kuantitas dan itulah fungsi seorang ayah yang saleh, ibu yang salihah. Sepanjang hidup kita berjuang untuk menciptakan dengan izin Allah Subhanahu wa taala anak-anak yang saleh dan saleh. Apa manfaat anak saleh ini, Pak? Kalau nanti kita wafat, sepanjang berapa tahun kita akan bersemayam di alam barzakh, Allah yang tahu. Datang transfer pahala otomatis tanpa diminta. Doa yang keluar dari lisan anak-anak yang saleh sekurang-kurangnya Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani. Kemudian kita baca ya dari sifat-sifat beliau dan akhlak-akhlak yang tinggi. Tidaklah mustahil ini jemaah. Beliau di rumah bapaknya sampai usia 7 atau 8 tahun. Lalu pindah ke rumah siapa? Saya ulang, rumah siapa? Sebaik-baik rumah tangga di muka bumi, sebaik-baik guru di muka bumi. Lalu kemudian ada seorang istri yang salihah, cerdas dan kaya raya serta dermawan, lengkap. Sedang dibantu dengan kecerdasan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan kelak menjadi orang yang paling zuhud dan ahli ibadah. Jemaah, di samping wahyu dari Allah, kemudian pilihan sang Rasul untuk putri beliau yang bungsu tercinta ini, sudah banyak laki-laki yang melamar Fatimah di kota Madinah. Beliau diam. Nanti ada kisahnya jemaah, beliau menikah dengan Fatimah radhiyallahu anha. Baik, kemudian jemaah, satu hal yang penting dalam kehidupan kita pada hari ini, saya ingat perkataan Profesor Buya Hamka dalam kitab beliau Salah Asuh. Masih ingat Salah Asuh? Anak-anak yang lahir, tumbuh, berkembang sampai remaja, dewasa,
tidak diasuh oleh pengasuh yang baik. Pertanyaan wahai ibu-ibu, jangan jawab dengan lisan. Siapakah guru pertama bagi anak-anak kita? Allah. Ibu dan orang tua. Ibu kita, ibu saya tidak sampai kuliah, SMA pun tak tahu. Tapi akhlak yang mulia dia ambil dari kedua orang tua, kakek dan nenek saya. Apa di antara penyabar? Yang kedua, masih ingat saya, Pak. Semoga Allah rahmati kedua orang tua kita. Amin. Amin. Ketika orang meminjam, ini minjam gak balik-balik, Pak. Minta, tapi bahasanya minjam mulai. Beras, kita pun kosong di rumah, tetap diberikan oleh ibu saya. Yang kedua ialah makanan yang kita berebut makanan. Apa kata orang tua saya? Kasih makanan selezat-lezatnya makanan minuman hanya sampai di selebihnya habis menjadi apa? Isi perut. Kalau dia menjadi energi, alhamdulillah. Kalau enggak menjadi kotoran. Nah, bagaimana dan bayangkan wahai umat, wahai ikhwan sekalian jemaah, diasuh oleh manusia terbaik. Setiap perkataan Rasul merupakan wahyu, perbuatan sang Rasul ya wahyu juga. Dan jangan hati-hati, jangan juga kita berlebihan memuji, ada batasnya. Baik, kemudian beliau dikenal dengan dia tadi pemberani. Kenapa? Ya, orang laki-laki ditumbuh di kota Mekah, bapaknya seorang dia bangsawan besar, pemimpinnya Bani Hashim, dan beliau tumbuh di rumah sang Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kelak akan menjadi menantu sang Rasul. Begitu banyak kisah-kisah beliau ini kita ringkaskan karena tidak akan mungkin kita baca. Ya, beliau termasuk 4 orang sahabat yang disebut dengan 1 dibanding 1000. Ada 4 sahabat, 1 orang dibanding dengan 1000. Artinya apa? 1 sama dengan 1000 orang musuh. Termasuk Ali bin Abi Thalib. Yang kedua Az-Zubair bin Al-Awwam. Yang kedua lagi saya lupa, mohon maaf. Pindah kepada poin yang ke-7. Ke-7 ialah tentang jumlah istri. Nah, ini mohon maaf ibu-ibu ya, hanya menyampaikan saja, bukan provokasi. Ya, berapa jumlah istri beliau? Ada kisah menariknya, Pak. Mau kisah lain? Ketika beliau sampai di kota Madinah 2 tahun, peperangan Badar selesai, beliau pun menikah dengan bintu Rasulullah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Menikah, punya anak bernama Al-Hasan. Al-Hasan pun dia bagaimana Ali bin Abi Thalib dia gendong anaknya, dihadapkan ke hadapan Rasulullah, ingin dibacakan doa atau ditahmid. Lalu kata Nabi, siapa namanya wahai Ali? Namanya wahai sang Rasul Al-Harbu, perang. Bukan ingin berantem terus, bukan, tapi apa? Ingin menjadi pendekar, jawara, panglima perang, itu maksudnya. Kata sang Rasul, tapi Al-Hasan. 1 tahun ke depan lahirlah adiknya Al-Husain. Betul? Laki-laki Ali mengatakan namanya Al-Harbu, tidak Al-Husain. Jemaah, kedua-duanya Nabi yang ngasih nama Al-Hasan wal-Husain. Sudah? Kemudian berlanjutlah usia pernikahan sampai ketiga atau keempat atau kelima atau 5 tahun Allah a'lam. Diisukanlah bahwasanya Ali bin Abi Thalib ingin menikah lagi. Maaf ibu-ibu ya, saya jarang menyebutkan kalimat poligami. Yang tepat ialah menikah lagi. Mohon maaf. Nggak kita bahas tentang ini, nanti ada yang tersinggung. Dan wajar tersinggung. Jangan berlebihan.
Lalu siapakah gerangan wanita ini bersanding dengan putri Rasulullah? Mesti orang yang besar, terhormat. Siapa lagi? Enggak ada. Ternyata diisukan Ali bin Abi Thalib ingin menikahi adiknya Ikrimah. Ikrimah anak. Halo? Wah, belum seru. Ali bin Abi Thalib ingin menikahi adiknya Ikrimah. Ikrimah laki-laki, bapaknya Abu Jahal. Kata orang Medan, menikahi anak Abu Jahal. Nah, Nabi mengatakan, wahai Ali, apa bukan melarang untuk menikah lagi, tapi tidak akan ridha saya, wahai Ali, di rumah tanggamu berkumpullah anaknya Rasulullah dengan anaknya Abuillah. Siapa anaknya Abuillah tadi? Itulah si Abu. Padahal itu perempuan sudah muslimah, bagus Islamnya. Apa terjadi jemaah? Ali bin Abi Thalib pun menahan diri. Begini wahai para menantu, jangan ngebet, ukur diri sepanjang cermin. Sepanjang tubuh kita itu bercermin namanya. Kalau setengah kadang-kadang tertipu, wah ganteng saya, mulus, tipis. Sudah kuat saya, fisik saya, alhamdulillah, rumah masih kontrak. Sempit lagi, anak udah 7. Mau nambah? Mikir. Makanya begitu indah perkataan, rahimallahu imra'an arafa qadra nafsi. Beruntunglah seseorang yang tahu diri. Indahnya kalimat ini diringkas oleh orang-orang Betawi. 2 kata. Apa orang Betawi? Ngajak lu. Betul tak? Ngajak. Jangan berlaku, jangan terobsesi ngikut teman yang penting bini banyak. Di mana tempat ada anak tapi nggak diurus, ketika diurus kagak kuat, masuk ke sekolah uang pangkal 12 juta, garuk kepala, anaknya 5 sekali masuk. Paham juga? Bukan ini menghalangi, bukan, tapi alangkah bagusnya sebelum kita berbuat ada persiapan. Ya, jangan juga dikatakan oh kalau itu mati saja sunnah Rasul, kagak. Sudah, masih banyak yang lain. Tapi kalau mau maju, mau sudah berazam kuat, ukur dirimu. Sudah. Kemudian apa terjadi jemaah? Ada yang tahu? Istri beliau berjumlah. Kalau baca panjang ini. Yang pertama Fatimah binti Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat. Tidak lama. Berusia lebih kurang 32 atau 30 tahun. Ada yang mengatakan usia Fatimah lebih kurang 28 tahun meninggal dunia. Beliau meninggal dunia setelah wafatnya Nabi setengah tahun. 6 bulan Nabi telah wafat, datanglah Fatimah menyusulkan bapaknya. Jangan disangka wah udah meninggal Fatimah lanjut nih. Betul. Ali bin Abi Thalib pun menikah dengan banyak wanita. Dia kumpulkan 4 orang. Selebihnya ya yang gak kuat dicerai atau memilih cerai. Adapun kalau lebih daripada 4 hukumnya haram. Dan hari ini kita dihadapkan dengan film si Walid ya dari Malaysia tersebut, dan praktek-praktek orang yang berlebihan tidak dibolehkan mengumpulkan istri melebihi daripada 4 orang. Selebihnya dilepaskan. Kemudian ya ada 7 orang istrinya. Tentunya dipakai 4 atau 3, selebihnya dia pisah. Allah. Dan dari 7 orang istri lahirlah berapa orang anak? Ada yang tahu yang mana? Banyak anaknya ya. Karena itulah
kualitas. Ini yang perlu ditekankan. Sehingga beliau memiliki istri 7 orang dan anaknya berapa? Laki-laki saja jemaah itu berjumlah 16 orang. Laki-lakinya 14 orang dan perempuannya 19 orang. Jumlah semua berapa? 33 anak. Hampir semuanya tewas nanti dalam peperangan. Yang Husain dipenggal kepalanya Karbala. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ya. Dan ini kita ungkapkan agar kita jangan terlalu bersedih dan jangan terlalu gembira. Begitulah sunnatullah. Dan Allah telah kabarkan bagaimana kedudukan Al-Hasan Al-Husain, wanita-wanita yang mulia yang menjadi anaknya Ali bin Abi Thalib, khususnya anak Ali dari Fatimah ada 4 orang. Yang pertama ialah Al-Hasan, yang kedua Al-Husain, ketiga namanya Al-Muhsin, meninggal di usia remaja, dan yang keempat ialah Ummu Kulthum. Ada batang yang kelima Zainab. Ummu Kulthum inilah di usia 14 tahun dinikahi oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab saat itu berusia hampir 58 tahun. Wah, jangan dikisahkan Ustaz. Enggak apa-apa, telah berlalu. Kenapa? Bagaimana Umar bin Khattab ingin memiliki keturunan dia dari zurriyah. Tahu zurriyah ya? Zurriyah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir dari istri beliau yang bernama Fatimah Az-Zahra, ia ada berapa anak tadi Pak? 5 atau 4 ya. Pertama Al-Hasan, yang kedua Al-Husain, yang ketiga Al-Muhsin, yang keempat Ummu Kulthum, yang kelima Zainab. Pendapat yang mana yang lebih kuat? Anaknya Ali bin Abi Thalib dari istri pertama beliau Fatimah binti Rasul ada 5 orang. Ya, Al-Muhsin dari wafat di usia balita atau remaja, Allahu a'lam. Ummu Kulthum dinikahi oleh Umar bin Khattab di usia yang muda, dan ada anak bernama Zaid bin Umar bin Al-Khattab meninggal dunia nanti di usia kira-kira 20 tahun. Zainab inilah orang yang satu-satunya yang hidup dalam peristiwa Karbala. Saya ulangi, dia teguh, dia ikut dengan bapaknya Zainab bin Husain. Saya ulangi, anak-anak beliau yang tersisa ketika dalam peperangan Karbala yaitu Zainab bintu Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ya, baik. Kemudian jemaah, barangkali waktu habis, saya tambahkan ulang saja. Poin yang terpenting ialah beliau radhiyallahu anhu warḍahu, ia tadi jemaah orang yang zuhud, hidup di kota Madinah, sibuk dengan belajar ilmu dan menjadi panglima perang dalam banyak peperangan. Dan subhanallah jemaah, kezuhudan beliau inilah yang dinilai oleh sang Rasul. Ia merupakan termasuk hamba yang saleh, hamba yang baik, hamba yang betul-betul mengamalkan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan kisah terakhir ketika beliau mengeluh, bahkan Fatimah anak beliau pun mengeluh, ya wahai Fatimah istriku, mintalah kepada ayah, ia seorang pembantu. Datang Fatimah meminta, wahai abah, kami ini sudah punya anak, ingin ada yang membantu rumah kami. Kata Nabi, pulanglah kalian. Lalu Fatimah pun pulang. Apa kata Ali? Apa hasilnya? Enggak ada. Saya suruh pulang. Ketika hendak tidur, Nabi mengetuk pintu mereka. Masuk. Beliau melihat kedua anak dan menantu beliau hidup sederhana luar biasa. Apa yang Nabi ajarkan jemaah? Bukan mentransfer fulus atau menyerahkan surat tanah, bukan. Tapi diajarkanlah sebelum tidur membaca
Subhanallah berapa kali? 33. Alhamdulillah berapa kali? Sama. Allahu Akbar berapa kali? Diakhiri dengan kalimat La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dibaca sampai wafatnya Ali bin Abi Thalib, dan dikatakan sampai dalam peperangan di waktu malam yang genting tetap saya baca. Begitu pun jamaah, sunnah ini kita amalkan jika mampu. Apa salahnya wahai para suami mengambil pembantu 2 atau 3 orang kalau mampu. Kadang-kadang kita ingin seperti orang ketika pembantu tinggal di rumah nggak ada kamar, atau cari pembantu yang melepas berangkat pagi dan dia pulang sore. Untuk meringankan istri kita, apalagi anak sudah 4 atau 5 orang. Sampai sini jemaah, mohon kita ambil di antara poin-poin penting itu ialah yang paling utama dari kisah ini, bagaimana keberuntungan seorang anak jika diasuh oleh kedua orang tua yang saleh dan saleh. Saya ulang jemaah, saleh dan saleh. Atau seorang ponakan kita atau anak yatim yang kita asuh, atau cucu barangkali, bagaimana cucu, anak atau anak yatim diasuh oleh orang-orang yang berkompeten. Contoh dari Ali bin Abi Thalib sampai usia 7 atau 8 tahun diasuh oleh sang ayah dan diasuh oleh sang bisan sepupu. Di rumah siapa? Saya ulang, sebaik-baik guru, semulia-mulia ibu guru, itulah Khadijah radhiyallahu anha. Lalu ketika mereka nanti dewasa, Rasul pun memilih dari izin Allah, wahyu dari Allah, Fatimah Zahra didekatkan kepada sepupu sekaligus anak angkat beliau. Semoga ada manfaatnya. Ini yang pertama. Apa pertama? Yang kedua ialah mari kita berbuat kepada yang lain, menyantuni anak yatim, apalagi berbuat baik kepada yang namanya ponakan kita atau cucu kita Kemudian ialah mungkin adik-adik ipar kita kalau mampu berbuat baik, ihsan kita, berbuat baik juga kepada mohon maaf bisa supir kita, pembantu kita, pekerja. Ingat, jangan pernah menahan-nahan gaji. Yang Nabi katakan hendaklah membayar upah bagi orang yang engkau ambil dia sebagai pegawai sebelum kering. Coba ulang ini, sebelum kering. Ini enggak kering air matanya menangis, kering tenggorokannya berteriak. Mari nama begitu simpel. Jika seseorang mengambil pegawai, dipekerjakan, baik tenaga ataupun jasa, lalu bayarlah upah sebelum kering. Mohon disebut belum kering. Sehingga apa? Tidak sembarangan kita supir apalagi. Mohon maaf juga bagi para bos-bos memberikan gaji pada karyawan, bahkan kapset ataupun seorang direktur, mudir, rektor, bayarlah gaji karyawan kita, guru-guru kita. Sampai-sampai kita pun mengambil guru private ke rumah kita. Gaji berbond, mana Pak Ketua tadi? Jangan diundur-undur, bahkan dinaikin gaji setiap bulan. Ada? Baik, bisa dibuat? Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Semoga ada manfaatnya, dan kita mohon kepada Allah kita diberikan keberkahan berupa ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan menerima semua kebajikan. Kita mohon kepada Allah ketika diberikan anak-anak yang saleh dan salihah yang kelak akan menjadi penunjuk pandangan bagi kita dan bertransfer pahala nanti kita di alam barzakh. Amin ya rabbal